Halo, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya dengan tidak bosan-bosan mengajak saudara, ayo saat teduh. Ayo saat teduh, datang kepada Tuhan. Dan dalam acara saat teduh hari ini, saya akan ajak kita menyanyikan sebuah lagu yang mungkin sering saudara dengar ketika saat teduh ini saya nyanyikan, karena saya suka lagunya. Lagu ini liriknya di bait yang kedua itu menceritakan bahwa ku dicipta untukmu Tuhan, gitu. Untuk membawa harumnya nama. Engkau ada dalamku dan ku ada dalammu. Kira-kira begitu. Jadi bagaikan ngomong begitu sama Tuhan, Tuhan, aku ini dicipta untuk Engkau loh Tuhan, dan aku ini dicipta untuk membawa keharuman bagi namamu. Dan aku bisa melakukan itu ketika Engkau di dalamku dan ku ada di dalammu. Karena itu aku akan berjuang, bagian refrennya ya, kira-kira gitu ya, untuk mengasihimu selalu. Aku ingin rindu akan mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai segala pekerjaanmu dalam hidupku, perbuatanmu di dalam hidupku, dan mengabdikan hidupku menurut rencanamu, sesuai dengan rencanamu sampai akhir hayatku. Sebuah lagu yang indah sekali liriknya. Semoga lagu ini akan memberkati saudara dalam acara saat teduh hari ini, sebagaimana lagu ini telah sering memberkati hidup saya ketika saya ngomong-ngomong saat teduh dengan Tuhan. Tuhan segalanya buat kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Puji Tuhan. Kau penulis hidupku, Kau yang buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau yang membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harumnya namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu
dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihi
bersama-Mu Tuhan. Tiada yang mengalahkan saat-saat ini Tuhan. Sungguh indah saat bersama-Mu Tuhan. Thank you penulis hidup kami Tuhan, terima kasih karena Kau masih menuliskan hidup kami hingga hari ini, untuk kami boleh tetap berada di jalan-Mu, untuk kami boleh memahami bahwa hidup kami adalah untuk membawa harumnya bagi nama-Mu. Kami tahu itu pun adalah karena Kau yang menuliskannya bagi kami. Itu karena kasih karunia-Mu. Tanpa belas kasihan, mungkin sampai akhir hidup kami tidak akan pernah sadar. Dan kemudian kami binasa dalam dosa kami. Kami hidup tanpa pengharapan. Kami hanya hidup menjalani hari-hari kami, dan ketika tua mulai akan semakin dirundung ketakutan akan kematian. Kemana kami akan pergi? Tapi bersama-Mu kami memiliki kepastian, dan kami sangat bersyukur. Apalagi yang dapat kami berikan kepadamu selain penyembahan kami Bapa? Kau terlalu berharga. Hanya ini yang bisa ku beri Tuhan. Hatiku, hidupku Bapa, dan penyembahanku. Namun ku tahu Tuhan, bahwa itu pun karena anugerah-Mu. Kau Allah yang besar. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman. Ya Tuhan, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus lebih dan lebih lagi, sehingga kami akan mampu mengerti, bahkan menangkap apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, bahkan mendapatkan pesan-pesan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita ya. Sudah sampai pada Yohanes pasal 15. Saya yakin kalau saudara Yohanes 15 ini pasti sering dengar ya, sering baca, karena banyak ayat-ayat yang cukup populer di Yohanes 15 itu ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Satu ayat yang paling saya sukai ya juga di dalam ayat 4 ya dan 5. Tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam Yesus, dan aku di dalam kamu dan Yesus di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan aku, Yesus, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Bicara tentang buah ya, buah itu adalah hasil dari sesuatu. Ketika bicara buah, seringkali bicara tentang hasil dari sesuatu. Digunakan seringkali kata buah untuk menggambarkan hal itu, kata-kata itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa ayat ini cukup jelas. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kalau kita tidak bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur, kita tidak akan berbuah banyak. Menurut saya secara pribadi, kalau melihat konteksnya, menurut saya buah ini adalah bicara tentang buah Roh Kudus. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena pada pasal sebelumnya, pasal 14, sebelum pasal 15, Yesus sedang berbicara salah satunya tentang Dia memberikan Roh Kudus, Roh penghibur.
roh kebenaran. Dan kemudian pasal 15 dia berkata tentang pokok anggur dan buah. Dan kita ingat di dalam Galatia pasal 5 ada yang namanya buah roh. Buah roh adalah bicara tentang karakter yang baik. Hasil buah itu adalah hasil dari, ya. Jadi ketika bicara buah roh berarti hasil dari adanya Roh Kudus di dalam diri kita itu adalah adanya karakter yang baik, ada kasih. Karakter yang punya kasih, ya, kebenaran, ada damai sejahtera. Walaupun keadaan berat, tetap damai sejahtera. Kemarin sudah kita bahas, ya. Ada sukacita, ya, dan lain sebagainya. Ada penguasaan diri yang terakhir. Ada 9 buah roh, tentu saudara tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, seperti sekarang ini kita bersaat teduh, itu adalah saat dimana kita menjadi ranting itu bagaikan melekat pada pokok anggur dan kemudian menyerap sari-sarinya. Karena itu saya terus mengajak saudara saat teduh, gitu. Supaya setelah saudara keluar dari waktu-waktu saat teduh ini, buah roh itu mulai muncul dalam diri saudara. Banyak buah rohnya muncul. Saudara akan menjalani kehidupan dengan karakter ilahi, bukan lagi dengan karakter dunia saudara yang lama. Jangan eman-eman hidup lama saudara. Jangan eman-eman, jangan sayangkan karakter lama saudara untuk dibuang. Karena karakter lama saudara yang dalam dosa itu hanya akan membuat saudara malu. Tetapi karakter dalam Kristus, karakter yang baik dalam Tuhan, itu akan membuat saudara naik semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Buah roh itu ada sesuatu yang luar biasa ketika ada dalam hidup saya dan saudara. Karena itu sering-seringlah dekat dengan Tuhan, melekat, mengambil sebanyak mungkin sari-sari dari Tuhan, ya. Itu saya umpamakan juga bagaikan kita dicas. Kalau HP itu bagaikan sedang dicas supaya kuat hidup rohani kita, berbuah. Dan benar-benar nanti setelah selesai saat teduh, kita bertemu dengan istri, anak kita, suami kita dengan karakter ilahi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan Kau di dalam kami. Agar kami berbuah banyak, kami memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kami. Agar hidup kami berkenan, layak dan menyenangkan hati-Mu senantiasa. Agar hidup kami benar-benar Tuhan berarti. Tuhan, inilah kami mohon pertolongan-Mu untuk membawa kami lebih dan lebih dekat kepada-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang kita akan berdoa, ya, untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana orang-orang ini belum percaya Yesus. Kita doakan mereka. Saudara bisa sebutkan 3 nama saja kalau tidak begitu, ya. Yang penting konsisten, doakan terus, ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman yang mereka pegang dengan teguh. Tuhan, kuatkan mereka, dan kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari derita dan aniaya yang mereka alami.
hiburkan jiwa mereka Tuhan. Karena begitu berat apa yang harus mereka hadapi. Tuhan, Kaulah sumber penghiburan, Kau kuatkan mereka, Kau tolong mereka kiranya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang mengalami banyak masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah sosial, keamanan, dan berbagai macam hal lain, ekonomi, semuanya Tuhan. Banyak masalah yang dihadapi Indonesia. Ampuni lebih dulu Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran kami, pendahulu-pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan, ampuni kami. Kiranya Tuhan tolong lepaskan Indonesia dari segala problem masalah yang dihadapinya. Bahkan kiranya berikan belas kasihan-Mu agar banyak orang di Indonesia, semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan bertahan dalam iman mereka hingga akhir hidup mereka. Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan, disebut pendeta juga, hamba Tuhan dan lain-lain. Tuhan, kami berdoa untuk kami dan keluarga kami. Berikan kami dan keluarga kami terus hati yang tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Hati yang hanya memandang kepada Tuhan saja, bukan pada dunia. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan, kiranya memperlengkapi kami juga dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Kami lebih efektif dalam bekerja bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Perlengkapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Bapa, berkati anak-anak-Mu ini dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada-Mu. Berikan pertumbuhan iman yang baik. Jaga lindungi mereka dan seisi keluarga mereka. Jauhkan dari orang-orang yang jahat, pergaulan yang buruk, sahabat-sahabat yang buruk. Jauhkan dari mereka. Berikan mereka sahabat-sahabat, teman-teman, pergaulan yang baik, komunitas yang baik, yang membawa mereka selalu dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar walaupun waktu hidup ini sukar, kiranya Tuhan tetap menjaga pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan tetap memberkati pekerjaan anak-anak Tuhan. Tuhan tetap memberkati segala yang mereka kerjakan. Kiranya mereka semakin diberkati dan menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami juga berdoa sekarang untuk yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang hari-hari ini kau sedang dalam kondisi sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat saudara-saudari kami yang sakit ini Tuhan. Kiranya oleh belas kasihan-Mu Kau menjamah, menolong, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah, menolong, mujizat-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi, Tuhan, karena kesalahan kami umat-Mu, kami mohon Tuhan nyatakan kesalahan kami. Tuhan tolong agar kami mampu bertobat, datang kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa kami, dan kiranya Tuhan mengampuni kami. Tetapi kalau masalah-masalah yang terjadi karena Tuhan punya rencana di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang dalam masalah, kiranya Tuhan tolong dan jadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus dalam keadaan dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Engkau keluar, hai iblis, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menaungi kami dan keluarga kami.
Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita akan sekarang berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa sama-sama. Sekarang Tuhan, kiranya berkat-Mu ada atas keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, kami senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memakai kami hingga akhir hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dan pintakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.